Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah mengatur kehidupan. Dari mulai hitungan detik, menit, jam, minggu, bulan, bahkan tahun. Dari mulai kita bangun hingga tidur kembali. Allah yang telah mengatur segalanya. Untuk itu bertemu kembali dengan Zakaria Sargo di edisi kedua. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal pertama, di edisi pertama berkaitan dengan jalan menuju surga. Sangat mudah bagi seseorang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di edisi kedua ini kita akan kupas sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Jalan menuju surga kedua ini sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada beberapa hal jalan menuju surga kedua ini. Nabi sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jalan menuju surga di edisi kedua ini adalah absus salam. Sebarkanlah salam. Ini yang Nabi sampaikan. Begitu mudahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan salam. Berkaitan dengan salam ini adalah salam niko, salam bertemu antara saudara sesama muslim dan muslim lainnya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lainnya, idza laqitahu fasalim alaihi. Apabila kalian berjumpa dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kepada siapa salam ini kita sampaikan? Ada etika tertentu berkaitan dengan cara mengucapkan salam. Nabi sampaikan dari yang kecil kepada yang dewasa, as-saghir 'alal kabir. Begitu juga yang kedua, dari yang sedikit, qalil ilal katsir, kepada yang banyak. Dan yang ketiga, dari yang berjalan kepada yang duduk. Dan yang keempat, dari yang berkendaraan kepada yang sedang berjalan. Dari yang sedikit kepada yang banyak. Inilah yang berkaitan dengan etika salam. Untuk itu, jadilah kita seorang hamba yang mampu menyebarkan salam dimanapun kita berada. Ini yang pertama, jalan menuju surga. Yang kedua, at'imut ta'am. Nabi sampaikan, at'imut ta'am. Bagikanlah makanan. Tentu berkaitan dengan hablum minan nas, amal kebajikan pula. Ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, dan ketika kita diamanahi rezeki oleh Allah, maka berikanlah. Santuni anak-anak yatim, panti jompo, orang-orang miskin. Ini adalah jalan menuju surga yang kedua, yang berkaitan dengan at'imut ta'am. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat. Sekalipun dia mempunyai jabatan yang tinggi, namun dia sanggup dan mampu untuk membagikan hartanya di jalan Allah. Dengan membagikan gandumnya, dipikul sendiri dari rumah ke rumah. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita. Untuk itu, jadilah seorang hamba yang mau berbagi tanpa diketahui identitasnya. Sebagaimana sahabat tersebut beramal soleh, membagikan kebajikannya, tidak pernah diketahui namanya oleh siapapun. Sehingga pada akhirnya dia meninggal dunia. Inilah jalan menuju surga yang kedua, at'imut ta'am. Sekalipun sebesar biji jarrah, itu akan menjadi bukti bahwa kita adalah hamba yang senantiasa mau berbagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah sampaikan, janganlah pernah malu ketika kita mau berbagi sekalipun hanya sebesar biji jarrah. Ittaqun nar walau bisikki tamrah. Jauhi api neraka sekalipun dengan kebaikan sebesar biji jarrah atau sebesar biji kurma. Ikhwati iman rahimakumullah dimanapun berada. Yang ketiga, jalan menuju surga setelah at'imut ta'am. Yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu wasilul arham. Sambungkan tali silaturahim. Ya, seperti apakah menyambungkan tali silaturahim? Tentu dengan tahabu. Dengan cara memberikan hadiah. Maka insya Allah itu akan saling mencintai. Timbul rasa cinta ketika kita mampu memberi dan melakukan hal yang kedua tadi. Ikhwati iman rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun berada. Silul arham kita lakukan dari mulai sejak kita lahir dan sejak lahir hingga dewasa nanti. Yang ketiga, ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyambungkan tali silaturahim. Kepada siapa kita harus bersilaturahim? Tentu kepada saudara-saudara yang senantiasa yang hendak memutuskan silaturahim. Karena orang-orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim, dia akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya.
sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Ini yang ketiga, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apalagi setelah absus salam, atimu ta'am, silu arham. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian tengah malam dalam keadaan orang-orang tertidur lelap. Inilah amalan yang keempat yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Tetapi seandainya kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah firmankan dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum fil madaji. Ketika orang-orang tertidur lelap, ya, kita bangun dan bangkit untuk menjalankan yaitu salat sunat tahajud tersebut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sekalipun hukumnya sunat, namun muakkadah dan perlu kita jalankan sebagai interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya Islam mengajarkan dan mengajak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudahnya. Yang terpenting sejauh mana keinginan kita dan kemauan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di edisi kedua ini berkaitan dengan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.